Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattah ya 'alim, ya Fattah ya 'alim, iftah 'alaina futuhal 'alimin wa faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Arab yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua hingga malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan sekarang ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua, ampuni dosa-dosa istri-istri kita semua, ampuni daripada anak-anak kita semua, kerabat kita, keluarga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini dari apa mereka atau saudara-saudara kita yang mungkin sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dari keluarga kita sendiri yang punya sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan duduk di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan daripada hajat dan niat kita masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan mudah-mudahan majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majlis ilmu insyaallah akan diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nantinya akan memberikan syafaatnya kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang sering mengunjungi daripada Raudhah min Riyadhil Jannah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Idza ra'aitum riyadhil jannah farta'u," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian melihat daripada taman-taman surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farta'u, maka singgahlah, kata Rasulullah, duduklah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, wa riyadhul jannah di dunia?" Ya Rasulullah, adakah daripada taman-taman surga yang ada di dunia ini, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, yakni majlisul ilmi wa majlisul dzikir, kata Rasulullah SAW, yaitu taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Maka insyaallah jikalau kita sering duduk dan sering mengunjungi daripada taman-taman surga yang ada di dunia ini, insyaallah juga kita akan mengunjungi surga ya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Arab yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Pertama-tama kita banyak-banyak bersyukur ya. Nikmat yang Allah berikan pada malam ini ya sangat berharga kita semua. Dan mudah-mudahan kita juga ya berdoa, tancapkan dalam hati kita untuk diwafatkan, terutama diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang apa-apa yang sudah Allah berikan daripada kenikmatan di dunia ini memang banyak tantangan dan rintangan, yang banyak cobaan dan ujiannya. Jadi tidak mudah untuk kita lewati dan mengarungi daripada ujian dan cobaan yang Allah berikan di dunia ini. Maka ada yang imannya naik, ada imannya turun, ada imannya sama
cobaan yang bertubi-tubi, yang dahsyat sekali ya. Sehingga kalau dia masih bertahan, masih tetap imannya, maka dia sudah menjalani ujian dengan sukses, dengan berhasil. Tapi manakala ketika ujian cobaan yang datang pada dia ketika imannya sedang naik, maka ketika cobaan datang langsung turun amat, maka dia belum berhasil melewati daripada cobaan dan ujian. Maka kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memohon berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita dalam beribadah dan taat kepada-Nya. Yang penting kita berdoa, banyak berdoa kepada Allah untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling penting kita lihat bagaimana kejadian kemarin, bagaimana orang-orang yang mendapatkan musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tabrakan di Kaltengnya kemarin, Jumat kemarin, bagaimana mereka semua, padahal mereka masing-masing menyangka kalau dia masih hidup besok, menyangka kalau dia akan sampai di rumahnya dan bertemu pada keluarga. Tapi pada Allah menetapkan daripada ketetapannya, mereka sebagian mereka ada yang tidak sampai hidup besok, wafat, meninggal dalam keadaan tabrakan. Di situ yang ada anehnya dan ada keajaibannya dalam peristiwa tersebut, ada salah satu seorang yang selamat, tidak tersentuh ya, daripada motornya masih berdiri, padahal dia masih berada di tengah, tapi anehnya tak ada kena dia. Ketika dilihat apa yang dibawanya pun di motor itu masih utuh, makanan. Ketika ditanya, dia ni memang sering suka sedekah setiap Jumatnya, memberikan makan kepada orang, memberikan buih dan lain sebagainya. Pokoknya suka sedekah kepada orang lain. Maka dari kejadian tersebut, dari sedekahnya, kebaikannya, bisa menyelamatkan dia daripada kejadian musibah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala apapun kebaikan yang kita seringkan atau istiqamahkan dilakukan, maka itu bisa membawakan keberkahan dan menyelamatkan kita daripada musibah-musibah yang mungkin di situ orang-orang tidak menginginkannya. Maka kata Rasulullah SAW, as-sadaqah tadfa'ul bala. Ya, sedekah itu bisa menolak daripada musibah. Maka kita, kalau kita belum bisa bersedekah, yang istiqamah dengan membersihkan daripada masjid dan sebagainya, bisa juga mendapatkan kebaikan tadi. Itu termasuk juga sedekah, sedekah tenaganya ya. Jadi kalau kita ngomong dengan sedekah itu umum sekali, lebar pembahasannya, bukan kecil pembahasannya. Jadi kita harus mengambil pelajaran dengan kejadian-kejadian yang di situ ada pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil dan kita ikuti dan kita amalkan masing-masingnya. Karena kesempatan yang Allah berikan daripada umur kita ini tidak diberikan dua kali, satu kesempatan saja. Maka gunakan sebaik-baik mungkin, gunakan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya semua kita niat kalau kita istiqamah akan majlis ilmu ini, kita niat insya-Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan di majlis ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu pasti insya-Allah husnul khatimah. Ada Rasulullah SAW mengatakan juga al-mautu kal'adah. Matinya kita itu seperti kebiasaan kita. Kalau kita sering dengan kebaikan, maka mati kita dalam keadaan baik. Kalau kita sering dengan kejahatan, kejelekan, maka otomatis mati kita pun akan jelek dan su'ul khatimah. Dan banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil, bagaimana orang yang mati lagi wafat dalam keadaan duduk di masjid ilmu ketika dia menanyakan bagaimana cara bermimpi Rasulullah, ketika dijawab langsung wafat bapak yang tadi bertanya ya. Jadi banyak sekali yang pelajaran-pelajaran penting yang mungkin bisa kita ambil ya, pelajaran kisah pelajaran hidup kita yang masing-masing. Ya mudah-mudahan ya Allah wafatkan kita dalam keadaan
husnul khatimah. Kali ini kita akan membahas fikih tentang puasa ya, karena kita juga bentar lagi akan memasuki puasa sekitar 2 bulan lagi ya. Maka kita harus persiapkan ilmu kita untuk mengenai tentang puasa supaya puasa kita ini menjadi puasa yang sempurna. Paling tidak kan dalam puasa tersebut ada 3 macam ya, tingkatan orang berpuasa. Ada puasanya orang yang awam, puasanya orang yang khusus, dan puasanya orang yang khawasul khusus. Ada yang puasanya orang awam biasa-biasanya aja, ada tahu masalah ini dan itu, dia cuma tahunya wajib puasa. Nah, ini puasanya orang awam. Kedua, puasa orang yang khusus. Nah, di puasa yang orang khusus ini seperti kita belajar mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Nah, kita termasuk tingkatan orang yang seperti itu. Puasa orang yang khusus. Ini yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala dan lebih dahsyat pahalanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang tingkatannya khusus. Paling tidak kita bisa meraih tingkatan yang kedua ini, puasanya orang yang khusus ya, lebih dahsyat ya. Jadi tingkatan seperti makom lah yang kedudukan. Kalau orang awam seperti di bawah dan orang yang khusus di atas orang yang awam. Ini pun selaras yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa likulli darajatun mimma 'amilu. Setiap derajat ya, sisi kedudukan kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dia setara dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita banyak melakukan daripada ibadah ataupun membahas ataupun mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ilmu puasa, maka amal kita akan meningkat, bertambah karena kita menambah kebaikan, menambah daripada perbuatan amal soleh, maka derajat kita di atas daripada orang-orang yang tidak mempelajari ilmu. Apa yang dimuliakan, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini puasanya orang yang khusus. Nah, maka karena itu saya membahas daripada masalah puasa. Nanti setelah puasa masuk daripada pembahasan zakat fitrah, zakat fitrah dan lainnya ya, sehingga kita bisa sempurna dalam menjalankan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis siyami wa huwa shaumu masdaran ma'nahuma lughatan al-imsak wa syar'an imsakun an mufattirin bi niyatin makhsusatin jami'un naharin qabilun lisami min muslimin aqilin qahirin min haidin wa nifasin. Kitab satu pembahasan yang menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Jadi kita sudah ketahui puasa dari segi bahasa yaitu menahan. Arti puasa, arti segi bahasa adalah menahan, al-imsak. Wa syar'an, sedangkan menurut daripada istilah syarak, pembahasan atau penjelasan yang detailnya, imsakun an mufattirin biniyatin makhsusatin, yakni menahan dari segala apa yang membatalkan dengan niat yang khusus yang sudah ditentukan. Jami'un naharin, sepanjang hari, dari mulai terbitnya fajar ataupun dari mulai masuk waktu subuh sampai tenggelamnya daripada matahari. Qabilun lisawmi min muslimin, yang dilakukan oleh yang pertama, syarat daripada orang yang berpuasa tadi harus muslim. Ini syarat pertama. Kalau orang yang tidak muslim, orang yang muslim berarti tidak diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun dia suka puasa, tetap apa puasa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan pahala seperti kita orang muslim. Karena apa? Karena dia belum jadi orang muslim seperti itu. Aqilin yang kedua,
syarat orang yang wajib berpuasa adalah aqil, harus berakal. Walhasil kalau dia tak berakal, tanda kutip orang gila, berarti tak ada wajib berpuasa. Ini puasa diwajibkan hanya orang yang berakal. Orang yang gila kita jangan paksakan untuk berpuasa, ataupun hilang setengah akalnya. Kan ada kadang-kadang ada orang yang akalnya agak kurang ya. Tapi kalau dia mau puasa, silahkan. Tetap kalau dia masih bisa ingat, masih bisa membedakan yang baik dan buruk, masih diwajibkan untuk berpuasa. Kalau dah benar-benar hilang akalnya, jadi orang gila, maka tak ada wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, syaratnya qahir, harus suci. Ini khusus untuk perempuan. Min haidin wa nifasin, suci dari apa? Suci dari haid dan nifas. Maka yang perempuan, wanita, jikalau sudah haid atau nifas, maka tak ada wajib untuk berpuasa. Untuk wanita, perempuan ni yang mungkin belum mengqadha daripada puasanya, ada masih waktu 2 bulan untuk mengqadha daripada puasa tahun lalu. Mungkin puasa tahun lalu ada masuk haid, datang bulan dan lain sebagainya, maka ada kesempatan untuk mengqadha daripada puasa. Jangan sampai banyak mengqadha puasanya sampai bulan tahun depan pun belum diqadha puasa. Ini jangan sampai, karena ini wajib hukumnya, harus mengqadha daripada puasa untuk perempuan kalau dia haid. Kita pun sebagai suami, kalau isteri kita ada hutang puasa, maka kita ingatkan untuk mengqadha puasa. Kalau kita tak ada ingatkan, bisa kita berdosa ya. Paling tidak kita ingatkan untuk mengganti puasanya yang tahun lalu, yang mungkin ada datang bulan ataupun haid. Ini kewajiban kita sebagai suaminya. Wa syara'itu wujubi siyami thalathatu asya' wa fi ba'di nusakhi arba'atu asya'. Dan juga ditekankan lagi syarat yang lainnya disebutkan, syarat daripada orang yang berpuasa tadi ahlul Islam, yang kedua bulu yang sudah baligh di sini ketika seorang laki-laki kalau dia belum mimpi basah, kemudian umurnya jikalau mencapai 15 tahun, maka sudah dianggap baligh ya. Namanya baligh rumah. Kalau umurnya 13 ataupun umur 10 tahun anak kita misalnya, tapi dia sudah mimpi basah, maka hukumnya juga sudah termasuk orang yang baligh. Walaupun umurnya masih 13 tahun, 9 tahun, tapi sudah mimpi basah, maka dihukumi baligh, dan wajib kita sebagai orang tua memerintahkan dia untuk berpuasa. Untuk perempuannya batas umur yang dianggap baligh umurnya 9 tahun untuk perempuan. Kalau dia belum haid 9 tahun, dia sudah termasuk orang yang baligh, wanita yang baligh, yang wajib untuk berpuasa. Dan hitungan untuk tahun ini bukan kita mengikuti tahun Hijriah. Ini banyak sekali orang yang salah paham. Kalau untuk menentukan, seperti yang kita sudah ketahui penjelasannya juga yang dijelaskan oleh guru kita Habib Abdul Rahman itu, kalau kita menghukumi atau menentukan untuk masalah ulang tahun lah, atau akikah lah, atau pensyariatan daripada masalah umur, itu ikut daripada tahun Hijriah, bukan tahun Masehi, bukan tahun 2001, 2002, tapi tahun Hijriah. Menentukan daripada umur anak kita, menentukan baligh ikut daripada tahun Hijriah. Maka ketika anak kita lahir, kita catat tahun Hijriah, tanggal Hijriah, bulan Hijriah. Jangan sampai kita utamakan daripada tahun
Masehi. Ini berkaitan dengan hukum-hukum daripada Islam. Jangan sampai kita tak tahu daripada tahun hijriahnya, daripada tahun kelahiran anak kita dan lain sebagainya. Jangan sampai kita catat daripada tahun hijriah. Karena yang berlaku untuk menentukan daripada syariat hukum daripada Islam itu tahun hijriah, bukan tahun Masehi. Maka juga begitu dengan ulang tahun anak kita. Sebenarnya ulang tahun itu mengikuti daripada tahun hijriah. Kita mengulang tahun anak kita, bukan mengikuti tahun Masehi. Itu sebenarnya. Tapi orang banyak salah paham, ya, banyak apa yang tidak mengetahui seperti itu. Ya. Akhirnya ketika anaknya sudah balik, kalau menurut daripada tahun hijriah, untuk tahun Masehi belum, padahal di tahun hijriah sudah ada masuk dan umurnya sudah mencapai termasuk orang yang balik. Maka ini orang tua yang harus menjadi imam dan harus mengetahui dengan hal-hal tersebut. Jangan sampai salah paham dalam menghukumi segala apa yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam seperti balik ini tadi. Kemudian akal, yang berakal juga yang sudah kita jelaskan tadi, wal qudwa ala shaumi, dan mengikuti daripada puasa. Wa hadha wa saqit ala nusrati thalatha wa la yajibu shaum ala al-mutasiffi bi amri dari. Maka daripada kebalikan yang tadi disebutkan syarat yang disebutkan tadi, syarat-syarat orang yang berpuasa tadi, Islam, baligh, akal dan mampu, kebalikan dari itu semua, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun orang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi orang yang puasa itu harus orang-orang yang sehat. Makanya jangan dipaksakan. Kalau kita sakit, misalnya sakitnya bisa memudaratkan kita, membahayakan kita, batalkan ya. Kita tak berdosa. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, macam sakit pusing kepala, jangan dibatalkan puasa itu. Ya. Kalau sakit-sakit ringan jangan dibatalkan. Kalau sakitnya berat sekiranya yang bisa membahayakan diri kita, maka boleh kita membatalkan puasa. Seperti itu. Wa faraidus shaum arba'atu asya ahaduha an-niyah. Kemudian ketika kita menjelaskan syarat-syarat daripada orang yang wajib berpuasa, syarat ini kan apa hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan perbuatan. Ini yang namanya syarat. Kalau fardu, ini atau rukun perbuatan yang dilakukan di dalam ibadah, itu namanya fardu ataupun rukun. Maka di sini jelaskan wa faraidu shaumi arba'atu asya. Fardunya, rukun daripada puasa itu ada 4 kewajiban atau rukun puasa ada 4. Yang pertama niat. Jadi yang pertama ketika kita sudah memenuhi daripada syarat untuk yang berpuasa tadi sudah terpenuhi, maka juga kita harus memahami daripada fardu-fardunya puasa. Yang pertama adalah niat. Niat yang pertama, ketika orang hendak berpuasa, yang paling utama yang dilakukannya yang pertama adalah harus berniat. Niatnya kapan? Niatnya tatkala sudah masuk daripada waktu maghrib, solat maghrib tu sudah boleh kita berniat. Kalau batalkan dulu puasa kita, baru boleh kita niat untuk puasa yang besoknya. Batas ataupun minimal daripada mulai daripada niat kita. Untuk sahur bagaimana? Sahur itu hukumnya sunnah, yang wajibnya adalah niat. Kalau kita sudah niat, walaupun kita tak ada sahur, tak ada minum, tak ada makan, maka tetap sah kita puasa. Tapi kita diharuskan untuk bersahur supaya kita kuat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur tersebut ada keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersahur. Keberkahan apa? Keberkahan daripada kekuatan, ya,
Jadi beda kalau orang yang bersahur dengan orang yang tak bersahur tu beda. Kadang-kadang orang yang bersahur tadi tenaga kuat, ya. Kalau orang yang tak sahur tu kadang-kadang tenaga lemah. Itu daripada efek daripada keberkahan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Orang yang bersahur akan mendapatkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an-niyat bil qalbi. Niat ini jangan juga salah paham kita. Pokoknya segala niat perbuatan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah itu tempat niatnya di dalam hati. Bukan kita ucapkan. Kalau kita ucapkan dengan lisan tu hukumnya sunnah. Misalnya nawaitu shauma ghadin an adahi. Kita ucapkan dengan lisan, itu bukan termasuk niat. Kalau kita tak ada niat dalam hati. Kalau niat dalam lisan itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya di mana? Wajibnya di dalam hati. Maka kalau kita sudah berniat dalam hati, meskipun tak ada mengucapkan berbunyi nawaitu shauma ghadin an adahi fi syahr Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala, tetap sah hukumnya kita berpuasa kerana niat dalam hati. Tempat niat itu dalam hati, bukan di lisan. Seperti itu. Fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan aw nadran fala budda min iqa'in niyah lailan. Jika puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nadar, puasanya orang yang bernadar, misalnya kalau aku sukses, kalau aku berhasil, kalau aku lulus, kalau aku diterima kerja, aku nadar untuk puasa. Maka dia puasa tadi ketika dia lulus ataupun tujuan yang disampaikan oleh Allah, maka wajib dia berbuat puasa. Kalau dia tak ada tunaikan nadarnya, dia berdosa. Seperti itu. Maka di sini jelaskan kalau itu puasa fardu wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nadar, fala budda min iqa'in niyah lailan, maka dia haruskan untuk niat di malam hari. Niatnya di malam hari setelah kita buka puasa dan itu malam hari. Wajib ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan, dan wajib menentukan puasanya. Kalau puasa wajib seperti nawaitu shauma ghadin, ada infak di syahr Ramadan, ada ketentuan ataupun jenis daripada puasa yang kita puasakan. Puasa Ramadan, itu kalau puasa yang wajib harus menentukan jenis puasanya. Tapi kalau puasa sunnah tak wajib kita nentukan jenis puasa. Misalnya kita niat nawaitu shauma ghadin sunatan lillahi ta'ala. Kalau kita tak menentukan apa jenis puasa pun tetap sah kita puasa itu shauma ghadin sunatan lillahi ta'ala, tetap sah hukumnya kita buat puasa. Kalau itu puasa sunnah, kalau puasa wajib harus disebutkan jenis puasanya. Kalau puasa Ramadan sebutkan shaum Ramadan. Kalau puasa nadar sebutkan shaum nadrin. Puasa nadar itu wajib menentukan jenisnya kalau dia puasa wajib. Wa akmalun niyah shaumahu ayyakula syakhsun nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Paling sempurnanya orang yang berniat tadi di sini jelaskan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala, itu paling sempurnanya niat. Kalau kita mau niat boleh, kita mau ringkas. Macam mana meringkaskan puasa yang wajib tadi? Nawaitu shauma ghadin shauma Ramadan lillahi ta'ala. Dah bisa sah hukumnya. Yang penting kita menyebutkan jenis puasa tadi sama fardhon lillahi ta'ala. Itu tetap sah hukumnya. Kalau mau ringkas, kalau mau sempurna tadi seperti yang pada umumnya kita baca. Kemudian itu yang pertama, harus niat. Yang kedua, watani al-imsaku anil akli wal syurbi. Fardu yang kedua, rukun kedua daripada puasa adalah menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti akli wa syurbi,
makan dan minum ini kita sudah ketahui ya. Makan dan minum bisa membatalkan puasa. Fa'in fa'ala al-ma'kul wal mashrub inda ta'ammudi fa'in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir. Kalau dia makan dan minum secara sengaja ya pasti batal puasa kalau sengaja dia. Tapi kalau dia lupa ataupun tidak mengetahui, lalai dan lain sebagainya, maka tak dapat batal. Kalau kita lupa, misalnya dah masuk bulan puasa ni, tapi kita lupa langsung minum pagi harinya. Kita lupa, benar-benar lupa, tetap diteruskan puasa, tetap diteruskan kerana kita lupa. Kalau sengaja tetap batal, kalau kita lupa tetap diteruskan, tetap masih berlaku puasanya. In kana qarib ahdi bil Islam aw nasha'a ba'idan 'an ulama wal illa afdal. Itu pun kalau orang yang dekat di kehidupan dengan para ulama ya, orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang dimakfurkan oleh Allah, yakni orang-orang yang jauh daripada ulama. Tapi untuk kita sekarang ni tak ada istilah orang jauh daripada ulama. Walhasil dibuat tiada banyak sekali ulama yang menerangkan tentang ilmu-ilmu tentang puasa. Jadi kalau dia tak tahu tentang ilmu puasa dan batal puasanya, maka itu tanggungan dia sendiri. Tak ada dispensasi dah daripada agama. Wallahu a'lam.